Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, wabil khusus Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1 beserta tuan-tuan guru, pengurus masjid, para imam, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa yang sangat mulia, peristiwa yang sangat agung, diperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan naik ke langit pertama sampai kepada langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, pada akhirnya menjemput perintah sembahyang 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Cuman saja pas hendak turun ke alam dunia bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya kepada Nabi kita, apa yang Allah perintahkan kepada engkau dan umat engkau? Nabi menjawab, sembahyang 50 kali dalam sehari semalam. Kata Nabi Musa, tidak sanggup umatmu. Kenapa? Karena kita hidup sehari semalam cuma 24 jam. Kalau 50 kali sembahyang dibagi rata 20 menit sekali sembahyang. Agak sulit kita hendak bepergian. Dari Tembilahan ke Kuala Tungkal banyak singgahnya. Sampai di Hidayat singgah sembahyang. Sampai Tanjung Baru singgah sembahyang. Sampai Kuala Inuk singgahan sembahyang. Yang sulit Kuala Inuk ke Kuala Tungkal, terpaksa singgah bergantung di Tuguk. Sambil mau unjun. Yang kasihan lagi orang yang tukang jaga masjid. Kaum kada kau bulik, dijamin tuha dalam masjid. Hanya menutup pintu, teng jam berbunyi, berbulik pulang ke masjid. Akhirnya kaum tuha dalam masjid. Tidak sanggup kalau 50 kali sehari semalam. Nabi ini sepaham aja dengan Nabi Musa, tapi tidak mau langsung minta kurang kepada Allah, karena tadi di perjalanan ditemani oleh malaikat Jibril. Nabi minta pendapat dulu dengan malaikat Jibril sampai malaikat Jibril mengisyarat iya. Ini bahasa isyarat kepada kita. Sehebat apapun kita, semulia apapun kita, kita tetap belajar menghargai pendapat orang lain. Nabi itu paling hebat sudah, tapi hatta hawaijil baiti, Nabi tetap menghargai pendapat orang lain.
Sampai-sampai kepentingan rumah tangga Nabi selalu berunding, biar kita ini selalu menghargai pendapat orang lain. Perlu kita ketahui, sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya, selamak-lamak ikan pasti ada tulangnya. Jangan tersinggung yang lamak itu Pak. Kelebihan ikan kurus, tulangnya bisa dimakan. Kelebihan ikan lamak, dagingnya banyak. Kekurangan ikan kurus, dagingnya sedikit. Kekurangan ikan lamak, tulangnya membahayakan. Ternyata setiap kita ini falikulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu itu pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Sehebat apapun ada kurangnya, sekurang apapun ada lebihnya, ada kisah. Orang pintar, sekolahannya dia lagi di Tembilahan ini dia ada sekolahannya. Kalau sekarang titelnya tuh doktor profesor, di atas lagi, saking lihainya. Rupanya hendak mengadakan penelitian nyeberang laut yang tidak begitu luas, tapi pakai perahu. Kayak di Tembilahan hendak kaperit betuah. Dulu tidak ada perahu pakai mesin, bakayo. Berdua yang ngayuh di hadapan seikong, bakayuh belakang seikong. Bapak doktor profesor duduk di tengah. Di perjalanan sambil berbicara dengan nang berdua ini, tukar pendapat, tukar pikiran, sampailah kepada pertanyaan. Jar doktor profesor menanya dengan yang di depan, "Dek, minta maaf, engkau sekolah apa?" Kata yang di depan, "Kada sekolah lagi Pak Ai." "Memangnya kau tamat apa?" "Tamat SMP." "Kenapa tidak melanjutkan Dek? Biaya tidak ada, kesian nasibmu Dek. Berarti engkau menyia-nyiakan sepertiga hidupmu." "Berdiamlah anak nih, kada berduit Bang." Takuni yang di belakang, "Deng, ikam sekolah apa?" "Kada sekolah Pak." "Tamat apa?" "Tamat SD." "Omai Jisidin, kasihan lagi, ikam ni parah pada yang di hadapan." Kalau yang di hadapan cuman menyia-nyiakan sepertiga hidupnya, kalau engkau ni berarti menyia-nyiakan separuh hidupmu. Rupanya sampai di tengah laut perahunya bucur, karam. Kata yang berdua, "Pak Profesor minta maaf, sempian bisa tak berenang?" Kata Pak Profesor, "Mana bisa saya berenang?" "Masya Allah," kata yang berdua, "berarti Bapak ini sudah menyia-nyiakan seluruh hidupmu." "Lah kalau kada bisa berenang Pak, tinggalan mati, habis hidup sempian." "Kami masih ada separuh lagi Pak." "Berkunjung, selamat." Ternyata orang hebat ada kurangnya, kada bisa berenang. Dan di sini ada kurangnya, ada lebihnya, bisa berenang. Ternyata setiap kita ada punya kelebihan. Maka itu kita selalulah minta pendapat dengan orang lain. Kalau kita ini kada minta pendapat, kalau pendapat kita itu salah. Saya pernah diundang orang, penelitian ini mungkin kada cukup musyawarahnya. Sekali datang terdua, tapi ulun berdahulu datang. Sekalinya kada lama datang mobil sidan pengasuh pondok pesantren dari Jambi. Saya kada nyambat pesantren apa, pokoknya tuan guru pengasuh. Maka sidin tuha, tak pikir ulun, ini kenapa sidin datang? Kalau cuman sekedar datang ulun ceramah kada mungkin. Kalau sidin ceramah, kenapa panitia ngundang saya ceramah? Kalau ceramah berdua lebih kada mungkin, karena umumnya kita ni kada panahanan ceramah lawas. Paling 2 jam tahan mendengar ceramah, gelisah sudah. Sejam saja kadang-kadang meti jam terus. Saya kalau ceramah orang setumat meti jam, aku kada lawas lagi, wabillahi taufik kayak lagi. Siapa takut berhenti, ancap berhenti. Nyaman sawat makan sop tahu. Aman ya urusannya. Haji Subhan ada di belakang. Sekalinya bingung saya, ini siapa yang ceramah? Sekalinya panitia keluar masuk keluar, akhirnya menggawil begamat. Guru katanya minta maaf pian kada jadi ceramah malam ni karena ada pengasuh dari provinsi Jambi. Jar ulun kada bapak, ulun alhamdulillah umpat mendengar. Cuman guru aja minta maaf pian baca doa, tapi pikir ulun kenapa ulun baca doa? Guru-guru Tuhan banyak hadir dan itu guru-guru saya. Cuman pikir hati saya mungkin penelitian ini menjaga perasaan saya.
biar saya jangan tersinggung. Padahal jujur saya akui sedikit kada tersinggung, cuma hati kada nyaman. Masa orang segagah saya bisa kada jadi ceramah, apa kata dunia? Dunia aja bingung. Sekalinya ulun berkisah dengan kawan, kata kawan saya itu belum seberapa lagi bang, katanya di tempat kami penceramah tadubul 4 yang datang. Oh jawab mesti musim kampanye itu, iya aja. Karena masing-masing membawakan penceramah, cuman panitia kada kalah berpikir. Yang bagus suara suruh baca Al-Quran, yang kurang bagus suruh baca berjanji, yang ta'anum suruh ceramah, nang panuhannya baca doa. Saya jawab untung kada berlima, cakap berlima pas nang kalimat tukang bagi nasi kotak di sana tuh. Makanya kita nih bila kada berunding sekalipun baik tujuannya selalu salah menyalahkan. Maka itu Nabi mengajarkan kepada kita, sehebat apapun kita tidak boleh merasa hebat, apalagi memang asli kada hebat. Yang hebatnya kada boleh merasa hebat. Kenapa? Karena hebatnya kita kan tidak terlepas kerja sama orang lain. Orang sugih kenapa hebat? Karena ada orang susah yang umpat kerja di kebun kita. Kalau kita ini ditembilannya sugih berataan, kalang kabut kita bocor ban mobil, siapa nampal bingkil dia ada orang sugih berataan, tiup seorang luncuk montong meniup pada bakal gambung. Kalau kita nih lapar hendak makan, di mana nukar? Dia ada lagi orang berwarung sugih berataan. Bocor rumah siapa nampal tukang dia ada tampal seorang. Naik kawak turun kedua ni. Nah, tepa malam di bubungan rumah. Mana bagus orang sugih tepa malam di bubungan rumah. Ternyata hebatnya kita tak terlepas kerja sama orang lain. Maka belajarlah menghargai orang susah. Kalau terkena hendak air raya, kasihlah THR. Nah, itu nang bagus tuh. Hargailah orang susah karena inya begawi di kebun kita. Begitu pulang, jadi pejabat pun tidak bisa kita jadi pejabat kalau tidak ada dukungan rakyat, tidak bisa. Contohnya ulun ni kada pernah dipilih jadi anggota dewan. Ulun kada pernah duduk di kursi dewan. Ulun di rumah kursi seorang, kursi plastik pulang. Tapi puas ulun, tidak ada yang berani menggisir kursi ulun. Tarai gisir ku ambil pulang. Kenapa? Itu kursi saya, yang membeli saya, itu rumah saya, yang duduk saya, suka-suka saya. Masalah buat lo. Tapi kalau anggota dewan 5 tahun akan datang bertarung pula, maka itu kita juga harus menghargai kepada orang yang mendukung kita tuh. Waktu kita calon kita datang sudah jadi dikekarapi mailangi, supaya kita ini bisa saling harga menghargai. Jadi penceramah pun tidak bisa kita ini hebat jadi ceramah kalau tidak ada dukungan orang yang hadir mendengar. Ulun malam ni disuruh ceramah di masjid ni seorangan bebungulan. Siapa hendak habis kan dibawakan orang tali. Ini kata kawan kalau kada hanau gula, mau kada ranyau gila antara dua aja. Maka itu jadi penceramah walaupun hebat jangan memilih-milih ceramah. Siapa yang mengundang tadi dulu itulah jadwal kita. Jangan dihurupi lagi awan yang lain. Supaya kita ini bisa saling harga menghargai. Nabi begitu sudah dapat isyarat dari malaikat Jibril, silahkan ditawar. Nabi menghadap Allah. Ditawar ringkas cerita tertinggal 5 waktu lagi. Yang 5 waktu ni kada kawa ditawar lagi, ini harga mati. Dah bisa ditawar setuha apapun wajib sembahyang selama akal masih ada. Kada kawa sembahyang berdiri berduduk. Kada kawa sembahyang berduduk, sembahyang berabah. Berabah kada kawa jua berisyarat mata. Isyarat mata kada kawa jua ingat di hati. Di hati kada kawa jua mati. Artinya apa? Sembahyang 5 waktu sampai ke mati dah ada tawarannya. Maka barang siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, kada bertaubat dia, kada mengqada dia. Apalagi sembahyangnya memang balang kambingan, apalagi balang harimau, jarang banget sembahyang 5 waktu, maka siksanya dalam hadis at-targhib wa tarhib 15 macam. 6 macam siksa ketika di dunia, 3 macam siksa ketika sakarat maut, kemudian 3 macam siksa di alam kubur, dan 3 macam siksa ketika menghadapi keadilan Allah. Di antaranya siksa orang kada sembahyang di alam kubur kena dipatok ular.
Ular itu sekali mematuk sakitnya cukup hagin 60 tahun. Kalau digigitnya 60 tahun masih ada wisanya. Ular itu panjangnya perjalanan 1 bulan. Kalau berjalan dari kepalanya awal Rajab, akhir Rajab, awal Sa'bannya sampai ke buntut. Kira-kira ular itu panjangnya kepalanya di hadapan Masjid An-Nur, buntutnya di higa rumah Ayu Tinteng di Jakarta. Jauhnya. Itu yang mematok. Makanya kita jangan santai melihat anak kita kada sembahyang, jangan santai. Kita melihat anak itu sedang guring di kamar, masuk ular sambur yang 2 meter, berserusup dalam selimut anak. Apa yang kita lakukan? Pasti kita membangunkan anak dengan paksa. Kenapa? Karena ini ular akan menggigitnya. Pada ular sambur cuma 2 meter. Bayangkan ular yang menunggu di alam kubur kalau ada sembahyang perjalanan 1 bulan. Maka kita tidak boleh anggap gampang anak ada sembahyang. Qu ampusakum wa ahlikum nara. Kenapa? Siksanya terlalu berat. Tapi kalau kita ni memelihara sembahyang 5 waktu, akramahullahu bi khamsi khisal, nanti Allah muliakan dengan 5 macam perkara. Pertama, Allah hilangkan diqal aisi, rasa sempit dalam kehidupan. Hidupnya tidak merasa susah, hidupnya tidak gelisah, hidupnya tidak resah. Kenapa? Sembahyang dipelihara. Sedangkan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, Allah menyuruh kita hidup di alam dunia 2 saja. Pertama, hidup jangan sedih hati, hidup jangan susah hati, hidup jangan sakit hati, mengakibatkan dengki hati jangan. Kenapa? Karena setiap hidup sudah ada yang mengatur. Rezeki tak pernah tertukar. Tidak pernah tertukar. Makanya begitu orang dapat rezeki, kita tidak usah sedih hati. Nasib tidak tertukar. Kalau orang sukses apa yang dicita-citakannya, kita tidak boleh sedih hati. Kenapa? Karena dia sugih, bukan mengambil duit kita. Dia bulah rumah ganal, jangan sedih. Kenapa? Bukan duit kita ambilnya. Lain kalau rumah kita cabutnya, bawanya kapungnya. Ini yang seorang yang ngasih Allah. Kenapa kita dengki? Kan dia yang Allah yang ngasih. Ini sugih, Allah yang ngasih. Bukan kabun kita yang dijulung kayaknya. Memang kabunnya dewe. Ini sudah berkebun dari muda sudah. Bukan kebun kita. Kalau kebun kita diambilnya, dipalsukannya suratnya, angkatlah situ. Tapi kalau kebun-kebunnya, biarlah. Kada usah kita susah hati dengan keberhasilan orang. Kenapa? Rezeki tidak tertukar, nasib tidak tertukar, jabatan tidak tertukar, aman-aman saja. Kita ini kan tinggal berdoa, bekerja, berusaha. Apa keputusannya jangan ikut campur, sehingga mengakibatkan sakit hati, dengki hati. Kalau anda berangkat umrah gampang, berdoa aja banyak-banyak, amalkan surah Al-Waqiah setiap malam. Setahun dah mengamalkan surah Al-Waqiah, belum lagi berangkat tambahi baca surah Yasin setiap malam. Setahun dah mengamalkan surah Yasin setiap malam. Kada juga berangkat umrah, baru baca surat Tanah yang di Sungai Salak jual. Duitnya setorkan. InsyaAllah berangkat. Amun kada juga jangan sedih hati. Itulah keputusan Allah. Sehebat apapun kita, tidak ada yang bisa lari dari takdir Allah. Untuk apa susah? Mau kemanapun kita berlari, takdir tetap datang. Ada kisah di zaman dulu, orang mau lari dari takdir Allah. Ada orang lihai meramal nasib orang. Menurut ramalannya, anak orang ini ada tanda-tanda mati diterkam buaya. Maka di kampungnya banyak buaya. Akhirnya dibawanya pindah ke pegunungan, dijual rumah yang di tepi sungai, biar anak jangan kembali lagi bermain di dekat sungai, tinggallah di pegunungan. Rupanya anak ini ganal bisa membantu orang tuanya bekerja ke kebun, bawa cangkol tanah, tercangkul kakinya, luka berdarah, infeksi, banana buruk mati. Setelah diselidiki apa sebabnya, ternyata cangkolnya cap buaya. Lapas buaya laut, buaya darat menyambar. Makanya kita kalau nak beli cangkol, belilah cangkol cap ayam. InsyaAllah ada memati. Ayam kan kalau mematok ada membahayakan. Tapi kalau buaya membahayakan. Ternyata
tidak bisa lari dari takdir Allah. Ada kisah sekedar renungan saja bahwa kita tidak bisa lari dari takdir Allah, tapi kisah ini tidak ada terjadi dan kitabnya tidak ada. Maka jangan cari kitabnya, kisah ini kita mengerampot. Ada di zaman dulu namanya Adul. Jadi kalau sama nama minta maaf, minjam sebentar. Adul ini berkawan baik dengan malaikat Israel. Pikir Adul karena berkawan baik, masalah mati bisa ditunda-tunda. Rupanya kada kawa. Malaikat Israel suatu saat membaca catatan buku takdir, ternyata besok Adul bakal dicabut nyawanya. Pikir malaikat Israel kada nyaman lah, kada enak mencabut nyawa kawan, kada berbilang lebih dulu. Datanglah malaikat Israel, Dul, minta maaf, hari ini saya membawa berita yang kurang nyaman, kurang sedap. Kata Adul, apa garang? Ikam dulai isok bakal dicabut nyawa. Hah? Kata Adul, kenapa saya yang dicabut nyawa? Saya kan masih muda, sawit baru berbuah, anak masih halu-halui, mamaknya masih anom, maka banyak nama lilik dah. Kenapa Adul kada ihak nang sebelah rumah tu aja? Ihak tu 2 kali mati bini dah, atau sadangannya mati tuha aju sudah. Kata nang malaikat, Dul, masalah ajal kada pandang umur, tuha anom, kalau sampai ajalnya kada bisa ditunda-tunda. Waduh, kata Adul, ya bantulah kawan, kan ini rahasia kita berdua, ihak kada tahu juga. Ya, kata nang malaikat, walaupun kada tahu kada boleh. Aduh, kata Adul, apa gunanya kita berteman kalau tidak bisa membantu teman? Oh ya malaikat, teman-teman juga dulai ajal-ajal juga. Oh kaitukah Jadul, mau kaitu Jadul, pian jangan bulik holo, karena ini terakhir hari ini esok aku mati. Nah kawan ni aja aku ngopi, aku jarang banyu holo Jadul, jarang banyu Adul. Dalam kisah tadi, kenyataan mana ada. Jarang banyu diboi malaikat ngopi, asalnya malaikat kan bisa mengopi, tapi kisah tadi bisa ngopi, nggak ada bisa kan jadi berkisah ulun. Ulun dapat di TikTok juga, bukan kisah ulun, di TikTok HP. Sekalinya disuruhilah banyu kopi, suruhi wadai, makanlah malaikat Israel tadi ngopi. Rupanya taliwat nyaman, kanyang, taguringan. Begitu malaikat taguringan, Adul punya prinsip, inilah kesempatan mengubah takdir. Ambilnya buku catatan takdir, periksanya ngaran Adul paling atas. Carinya ihak tadi, di mana andaknya. Sekali 10 tahun akan datang hanya ihak na mati. Maja Adul awitnya nan Tuhan nih. Sudah 2 kali mati bini, maka 10 tahun lagi hidup. Kenapa aku isok? Hapus Adul ngarannya paling atas, hapus ngaran ihak paling bawah. Ihak pindahnya ke atas, Adul pindah paling bawah. Nah Jadul modal kopi secawan, selamat 10 tahun umur bertambah. Sekalinya malaikat terbangunan, sekali terbangunan apa aja malaikat, Dul, alhamdulillah kopi ulahanmu nikmat bukan main. Saya sekedar ucapan terima kasih Dul, saya kada jadi mencabut ngaran paling atas, aku nang paling bawah aja. Dul, selamat tam. Mau lari kemana? Tidak bisa. Tidak bisa lari dari takdir Allah, tidak bisa. Sehebat apapun kita, tidak ada orang yang sanggup menembus pagar takdir Allah. Kita cuman dipersilahkan berdoa, dipersilahkan bekerja, dipersilahkan berusaha, dipersilahkan mengharap dengan sebaik-baiknya. Namun keputusan bukan milik kita. Keputusan semuanya milik Allah. Keinginan kita nih, keinginan kita. Tapi Allah kada mau. Ana urid anta la turid. Saya mau ya Allah, engkau kada mau, tidak bisa. Begitu pula ana la turid anta turid. Ana la urid anta turid. Saya kada mau tapi engkau mau. Kada bisa juga. Siapa yang hendak sakit? Tidak ada. Tapi Allah menghendaki sakit, tetap sakit kita. Kita hendak kita berisi anak bungas benar. Sekalinya lahir anak kurang bungas. Anak seorang kor semangat, kayak sabut terandam 16 bulan. Biarlah, jangan sedih hati. Itu sudah kehendak Allah. Hidup bahagia bukan milik orang bungas, bukan. Milik bahagia milik orang yang akhlaknya mulia, yang pandai bersyukur. Walaupun bungas kadang-kadang kada menjamin dapat laki gagah. Orang gagah kada menjamin dapat bini bungas. Contohnya Siti Nurbaya terpaksa menikah dengan Datuh Meringgi. Begitu kecewanya Samsul Bahri. Aku nonton filmnya.
Sakalinya Samsul Bahri berjalan ke hujung Jerambah, kukira tajun ke laut, sakalinya ada jadi. Kenapa Siti Nurbaya maka menikah dengan Datuk Meringgi? Karena abahnya Siti Nurbaya terkait dengan hutang dengan Datuk Meringgi. Akhirnya menikah, itulah namanya jodoh. Ada bisa kita menghindar. Kita nih hidup bagaikan sendiwara. Terserah sutradara. Mana berdaya Samsul Bahri merebut Siti Nurbaya. Kenapa? Lah sutradara menghendaki yang mengawini Siti Nurbaya Datuk Meringgi. Tidak bisa. Padahal lama sudah Samsul Bahri berpacaran dengan Siti Nurbaya. Hujung cerita tidak bisa kawin. Kenapa? Itulah kehendak sutradara. Kita ni di dalam kehidupan sudah diatur Allah. Bagaimanapun kita menghendaki, kalau Allah kada mau, tetap kada bisa. Makanya kalau belum masanya sudah kada bisa dipaksa. Yang penting kita ni waktu bekerja, waktu sembahyang sampai sembahyang, pagi imbas sembahyang waktu ngopi, apa payahnya, sampai waktu istirahat, sampai waktu belecak, apa payahnya. Yang penting ibadah jangan tinggal. Kita berkhidmat pun berusaha, kalau belum masanya sugih tidak mau. Lagian kada bagus dipaksa apa aja, kalau belum masanya dipaksa kada bagus. Hendak berhira belum masanya paksa. Habang Muhammad Jan kada keluar. Tapi kalau sudah sampai masanya hanya berdangkak pos dia menimbak. Kenapa? Karena diari 8 kali sepagi berhira. Kalau sudah masanya nyaman aja. Makanya kita ni kadang aneh. Mengejar dunia, mencari harta, kada ingat lagi dengan kesehatan. Lembur sampai makan je kada ingat. Sampai kelaparan. Padahal berjual nasi, kelaparan juga masih mang nasib. Kalau berjual wasi kelaparan wajarlah. Ini berjual nasi gemuk kelaparan juga. Kenapa? Sibuk melayani. Alhamdulillah sukses dia. Banyak duit, tapi kesehatan gak dijaga. Separuh umur timbul penyakit, karena penyakit lambung, karena makan gak teratur. Imbahan pulang mencari sihat, habis duit. Tadi mencari duit, kesehatan korban. Mencari kesehatan, duit habis, balik antol pulang. Makanya sesuatu kalau bukan masanya jangan dipaksakan. Bila kita nih ada rezekinya, ada hajat. Tapi ada juga orang gagah dapat bini bungas ada. Contohnya aku. Bini ulun nih kayak Ayu Tinting bungasnya. Ulun kayak Afgan. Orang yang bilang bukan ulun. Saya sampai di Samarinda dikejar oleh Julak Atoy yang di TikTok tuh. Sekalinya dia ngajak bikin video. Lawan nih. Judul videonya Julak Atoy bersama guru Afgan. Orang yang ngakui saya mirip Afgan. Saya pergi ke Kalimantan Tengah. Orang sana bilang saya mirip Afgan. Kalimantan Selatan begitu. Di Tembilahan begitu. Guru saya saja ngomong mirip Afgan. Saya saja kada sadar kalau saya ini gagah. Saya bilang coba santri putarkan video Afgan yang mana orangnya. Sekali diputarkan video Afgan bernyanyi judulnya Kehilangan Cinta. Perhatikan memang mirip dengan aku. Maka itu kita nih hidup enjoy saja, santai saja. Kada usah resah, kada usah susah hati. Keinginan kita nih hendak jadi orang sugih. Sekalinya yang sugih kawan. Awak ya Allah kakak ini pang marah. Kenapa? Sebab makan nyaman bukan milik orang banyak berduit. Makan nyaman itu milik orang sehat dan pandai bersyukur. Itu nang nyaman. Walaupun makan lauk iwak asin, lauk ikan karing 2 kali bertambah daripada makan lauk daging 2 hari di rumah sakit beimpos. Bagus kita makan lauk ikan karing daripada makan daging 2 hari beimpos di rumah sakit. Ternyata makan nyaman orang sehat, bukan orang banyak berduit. Saya dulu waktu munduk di Pekalongan, Jawa Tengah tahun 91, 95 bulik. Saya dikasih kiriman oleh abah saya duit 25.000 sebulan. Kawan-kawan saya 50 sebulan, 40, ada yang 60.000, ada yang 70.000. Saya cuma sendirian yang 25.000. Maka sudah 25.000 kiriman kadang terlambat datang pulang.
Jadi kalau lambat datang kiriman, saya puasa. Sahaja aku puasa besok hari karena kiriman belum datang. Lillahi ta'ala lah. Daripada belapar handar, bagus berniat, nasiban dapat pahala. Saya berani lah, berani berpandir dengan abah saya. Abah, saya bilang, bisalah nambah yakan lagi 5.000 jadi 30. Kata abah saya, kalau kau kada sanggup 25.000 sebulan, boleh aja. Ikan begawi abah mundok presiden. Jangan nang Tuhan ini kenapa dia berunding. Tapi saya makan nikmatnya minta ampun, ya Allah. Ada di Pekalongan tuh namanya Warung Monggo Kerso. Itu nasinya, lauknya tumis sawi aja semacam. Tapi sawi itu bercabai rawit, kemudian nang bawangnya, masak sawi itu masih angka-angkal kekerakus ha. Oh, mau makan tuh nikmatnya. Ini beguyangan telinga merasakan nikmatnya. Waktu kada berduit. Sekarang saya sugih kada tapi berduit. Ada duit saya, hendak kemana-mana, ada peluang makan. Nih mbak acara nih, Haji Subhan pulang. Jangan aja. Tuh, dua lawang tuh. Oh, tonton, pokoknya imbahnya aku kasih tuh lah pokoknya pulang. Apabila aja anak makan bisa, tapi semangat makan kada sama dengan kemarin. Kemarin waktu kada berduit, ya Allah nikmatnya makan. Wah ini, mana nyaman lagi makan. Tuh ada sejumput aja menghabiskan sengalihan. Ternyata makan nyaman bukan milik orang sugih. Makanya kita jangan dengki dengan orang sugih. Yang penting kita sehat, bersyukur aja. Jangan menghiri ambat orang. Kata guru kami, yang penting kita nang diingat nikmat aja. Jangan mengingat nang gagal gitu. Kita ni ada nikmat sudah, walaupun nang kita inginkan gagal, tapi sudah ada nikmat yang Allah beri. Guring janak bukan milik orang banyak berduit. Kadang-kadang milik orang nang kada pati berduit tu janak guringnya kada banyak pikiran. Amun banyak berduit kadang-kadang hanya tekilipan mata guring berbunyi HP. Barang datang 2 mobil tronton yang membongkar kada ada. Aduh, semalaman memanduri orang membongkar. Kada dimanduri lo kok dikilati orang. Kada kawan guring orang susah begitu berabah. Dari guring pertama sampai pagi HP kada berbunyi. Kadang-kadang HP 2 hari nganggur kada ada yang menelpon. Siapa yang nelpon? Sekali berbunyi salah sambung pulang nyamannya. Kita orang sugih, masya Allah, setumat telepon. Kenapa? Urusan banyak macam mana? Bisnis jalan terus, barang datang, anak buah perlu duit, ada nang garing, ada nang kada masuk, tensi naik. Amun nang susah apa ada? Nyaman, guring janak, ada di banyak pikiran. Kadang-kadang di pengajian gini lewat lawas ceramah guring sidin. Makanya lihat aja siapa yang teguringan tuh orang susah aja tuh. Ada banyak pikiran. Ayo periksa siapa nang unggut-unggut tuh ya orangnya tuh. Nya ada banyak pikiran jadi tenang. Namun kayak itu kita nih jadi orang sugih, alhamdulillah. Kawan nyumbang kada sugih sudahlah, nasib sudah. Hidup nih jangan sedih hati. Tapi apa amalannya? Sembahyang 5 waktu dijaga. Insya Allah kita hidup kada dengki asal cukup syarat dan rukunnya. Nah, apabila cukup syarat rukunnya, khusyuknya mantap, insya Allah hidup kada pati susah hati. Satu. Yang kedua, kalau kita nih ingat apa sembahyang 5 waktu dipelihara, Allah hilangkan azabal qabri. Azab kubur dihilangkan Allah. Kata sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, man dakhalal qabra bila zadin paka'an nama rakibal bahra bila safinatin. Siapa orang yang berani masuk ke lubang kubur tanpa membawa bekal yang cukup, dipastikan seperti orang tenggelam dalam lautan nang kada ada sisi perahu kada ada. Dipastikan kada selamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sirus Salikin, kalau kita nih bisa selamat dari sempitnya kubur, niscaya anak yang kecil yang belum balik meninggal dunia ini luas, bisa main bola di kuburan. Tapi ternyata anak kecil yang belum balik meninggal dunia, dia sempit di alam kubur, tak ubahnya seperti ketika diambil mamanya, diragap oleh mamanya, tak kapit anak tuh. Tapi dengan ragapan pelukan kasih sayang,
Walaupun pisit diragap, tapi anak merasa nyaman dalam pelukan mamanya. Anak yang kecil belum berdosa meninggal dipeluk oleh bumi, tapi dia merasa nyaman dengan pelukan bumi tadi. Tapi kalau kita banyak dosa, kada taubat, kada diampuni Allah, dikapit oleh bumi hatta takhtalifa adlauhu, sehingga terselisih tulang-tulang rusuk, persendian terselisih mirip ayam pinyet. No, kami sana ada orang jual lauk nasi bungkus lauk ayam pinyet. Hendak kayak aku nukar jual kayak apa ayam pinyet? Rupanya ayam tu disanga hanya dikapit. Pinyet bah gitu aku bisa ya aku juga ayam jajakin bisa, itu terselisih tulang rusuk nih, bukan nyaman. Maka itu karena kita nih bakal masuk kubur berataan, maka kita siapkan supaya selamat di alam kubur. Ujar Imam Syafi'i radhiyallahu an, supaya selamat di alam kubur hidup nih jangan suka meribah orang, jangan suka mencela orang, jangan suka mencaci orang. Jangan suka memandirakan aib orang. Kada usah kita menceritakan panau orang, karena kita sesungguhnya bepanau juga. Cuman beda. Panau orang tuh ganal bulat kayak duit peng. Ambit kita halus kayak sisik ikan tapi berumut sampai ke bahu. Sama ya pada bepanau juga. Sama pada bepanau dosah nyampe di panau orang. Kita ni sama pada berkurap untuk apa? Nyambat kurap orang. Cuman kebetulan saja kurap orang tu kelihatan karena kurapnya di pohon gulu. Kurap kita di bawah ketiak. Jadi orang kada tahu, tapi kan sesungguhnya kita berkurap juga. Sama aja bila orang bergaruk, kita bergaruk juga. Mana dalilnya? Karena kita ni bukan tingkatan wali, bukan tingkatan orang soleh yang sesungguhnya. Kita ni masih banyak salahnya. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan khilaf dan lupa. Berarti setiap kita nih punya salah, karena kita bukan wali. Kalau wali itu mahpus itu terpelihara daripada melakukan kesalahan. Kalau Nabi maksum, dari sejak lahir sudah kada melakukan kesalahan. Kalau mahpus setelah diangkat jadi wali, terpelihara tidak lagi melakukan kesalahan. Kita bukan mahpus, bukan maksum, tapi kita bisa punya kesalahan. Maka itu kada usah nyambati orang. Kata kiai yang dari Jawa Timur kemarin, orang nang suka nyambati orang tu lalakian, tapi tidak semuanya. Kalau bibinian memang sudah bawaannya, kata beliau, bukan aku. Memang kita ni kalau sudah terbiasa nyambati orang, penceramah gin sambatnya. Taliwat setumat ceramah, sambatnya juga itu ceramah aja. Jauh-jauh mengambil dari tongkal, ceramah setengah jamannya kada bepala aja pulang. Taliwat lawas ceramah, sarik juga. Majeng ini lawasnya ceramah mentang-mentang banyak modal kada ingat diurang lagi. Bilang pacah bisul kawan duduk aja sih salah juga. Tak katanya nyambat ipang. Melihat penceramah lakas datang, yat-yat lakasnya datang, orang belum mulai lagi. Sesalah tuh nak umpat sarapan dong, dia salah juga. Penceramah lambat datang, ya lambatnya datang telat terus dia. Mentang-mentang laris dia datang terlambat terus dia. Ini setelah ada nyambat ulun tadi datang nih. Ulun tadi minum dulu, minum apa tuh? Limau panas dua dah nang Haji Subhan tuh. Cuman sopnya belum kok ingatakan terus. Jadi kita nih kalau bisa menyambati orang, penceramah aja sambatnya apalagi orang. Maka itu kita supaya selamat di alam kubur sudah, kada usah mencela orang, kada usah menyambati orang, urus saja diri sendiri. Qu ampusakum wa ahlikum nara, jaga diri, jaga keluarga daripada api neraka. Kada usah mengurus orang, nang diurus sampan orang temiring-miring, hati-hati temiring, andi awak tani kulub dah. Andi awak aja diurus, nang dipandirakan panau orang awak berkurap. Nah, kan parah berkurap dari panau. Kalau panau kan cuman merusak pemandangan, kalau kurap kan sungguh mengganggu lingkungan. Apakah ada terganggu menyebegaru kan jebol, paksa nutupi banyunya. Makanya kita nih sudah hati-hati supaya nyaman di alam kubur. Kurangilah dulu daripada membicarakan aib orang. Satu. Yang kedua, supaya nyaman di alam kubur, kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, kita hidup jangan dengki,
Jangan hasad dengan orang lain. Orang hasad ni kada nyaman, hidup kada tentram. Mana nyaman orang hasad? Melihat orang membeli TV garing seminggu, melihat orang nukar kulkas sesak napas, melihat orang nukar mobil mati kada ketahuan. Ada di Indosiar film Haji Sulam. Film Haji Sulam tuh nang dengki tuh kalau aku nyambet, kalau aku banyak ngaran nang sama begitu. Soalnya ngarannya tuh meliniar begitu. Artinya banyak dipakai orang ngaran tuh. Itu yang dengki, bininya tuh galang kayak telunjuk dah dengki mati. Itu bini anom pulang tuh. Dalam kisah film tuh aku nonton Jepang juga. Film Indosiar tuh aku suka nonton. Kenapa? Menyentuh kepada kehidupan. Ternyata orang dengki ini hidup pada nyaman. Makanya kita hidup jangan berdengkian. Tapi kalau dalam kitab Nasaihul Ibad, amalan supaya nyaman di alam kubur itu satu, awaluha al-ikhlas fil ibadah. Yang pertama kita beribadah yang ikhlas. Bila ikhlas beribadah aman tuh. Janabi wal ikhlas yuhasinul a'mal. Ikhlas tuh binting amal. Ibarat kabun, baik apa tidak kabun tuh, selamat apa tidak kabun tergantung bentengnya. Kalau timbuknya bagus, banyu masin kada masuk, kabun baik. Tapi kalau banyu masin masuk, kabun rusak. Begitu pula beramal, bila kemasukan riya, sombong dan sebagainya, maka dia amalnya rusak. Orang beramal ikhlas tuh ibarat pohon akarnya. Selama akar masih mau bersembunyi di dalam tanah, maka pohon akan tegak lurus dan dia bisa berbuah. Tapi kalau akar keluar dari persembunyiannya, pohon rabah dan tidak bisa berbuah lagi. Begitu pula beramal, bila ikhlas keluar dari jiwa kita, roboh amal sebesar apapun. Orang beramal ikhlas ibarat bangunan adalah wasinya. Selama wasi masih mau bersembunyi dalam curtihang, bangunan kuat. Tapi kalau wasi keluar dari curtihang, bangunan roboh. Makanya setiap orang baulah rumah beton, mesti wasinya di dalam, curnya di luar. Mana ada orang baulah rumah beton, curnya di dalam, wasinya di luar. Kecuali orang bebungulan. Namanya pintar kada mau. Begitulah beramal. Orang beramal ikhlas tuh katanya seperti gula. Gula tuh walaupun kada pernah dihargai, gula kada pernah dipuji, tapi gula tak pernah berubah rasa. Masuk ke warung kopi, kopinya kemanisan yang disalahkan gula. Ini pak kebanyakan gula, gula salah karena ya gulanya. Masuk warung ketiga, kedua pulang, sekalinya kopinya pahit, yang disalahkan gula lagi pak, ini kurang gula. Gula taruh salah, kopi kada. Sekalinya masuk hari ketiga, pas gula awan kopi, yang dipuji siapa? Ini baru hebat kopinya. Kada melawan lah katanya nginum kopi di sana. Harat kopinya di sana kada nyaman, kemanisan gula salah. Nang di sana kepahitan gula salah. Nang di sini pas lalu gula kopi nang dipuji. Karena giliran dipuji kopi, kena giliran salah gula nang disalahkan. Nang sedih lagi kena giliran penyakit gula pulang. Ini kena penyakit gula jenang Tuhan ni coba nasib gula. Tapi gula kada pernah berubah rasa. Gula tetap masuk dalam air mana saja, larut manis di setiap air. Kada pernah gula berubah rasa. Bila kita ni beramal, orang kada menghargai kita, orang malah menyalahkan kita, kita kada berubah rasa. Kada berubah rasa, kita kada minta dipuji orang. Untuk apa kita bangga dipuji orang? Walaupun orang banyak menyukai kita, perlu kita ingat pasti ada orang kada suka. Sehebat apapun kita, sebanyak apapun penggemar kita, pasti ada orang yang kada suka. Tapi sebanyak apapun orang kada suka dengan kita, tapi ada orang yang suka. Makanya beramallah, jangan sampai berubah rasa. Kalau kita ni beramal seperti gula, maka semut di mana saja bisa datang. Andak gula di sini, asalnya dia ada samut. Seketika dari mana-mana penjuru kada tahu lagi di mana tentang samut nih. Tahu-tahunya menjarau, masuk ke dalam gelas, ranggang sedikit aja tutupnya, datangan samut. Padahal waktu menandak gula di dalam situ kan ada samut. Sekalinya isuk menjarau samut. Kenapa? Karenanya manis. Orang beramal ikhlas berkah dari mana-mana penjuru datangan. Abah guru sekumpul di Kalimantan sana beramal ikhlas luar biasa. Coba lihat dari mana-mana penjuru datangan. Dari Tembilahan ada yang 6 base, ada yang 4 base. Dari Tungkal rumah Ustaz Anwar Adebili sudah sampai. Ada nang bersepeda dari Jawa menyeberang ke sana, membawa sapi saja pakai ponton.
Saya waktu 2 tahun yang lalu pertama dibuka itu 5 Rajab bahasanya di sana, karena Covid semalam temandak itu 3 juta yang hadir. Saya dari Kalimantan Tengah, paginya hari Ahad itu disuruh batalkan, saya tidak mau. Akhirnya saya mengisi dulu azan zuhur. Saya dekat Jerambah Beritu, sudah masuk ke Kalimantan Selatan. Orang yang pergi itu Masya Allah kayak niur hanyut, manjarau mengalir ke sana, dan makanan gratis dari mana-mana. Asal hakunnya muka mobil tuh penuh mobil ke ban kempis kada bayar. Minyak habis isi aja. Kita di bandara ada mobil, nanti sudah ada yang menjemput. Hendak ke mana silahkan, makan kada usah khawatir. Hendak masuk ke rumah siapa aja terbuka. Bukan main orang menyiapkan tempat, dan yang datang dari mana-mana. Kenapa? Karena selama hidup Sidin amalnya amal ikhlas. Ternyata orang beramal ikhlas bagaikan gula yang tadinya kada ada semut, seketika semut dari mana-mana dah datang. Jadi hidup kalau hendak dapat berkah dari mana-mana penjuru, beramal yang ikhlas. Saya pas hendak ke Kalimantan, saya telepon kiai saya di Pekalongan, karena kadang saya ke Kalimantan buliknya singgah, kadang tulaknya singgah. Ini insya Allah nanti saya tanggal 28 berangkat ke Kalimantan, hari puncaknya haul. Kemudian hari Senin saya istirahat, malam Selasa mulai mengisi jadwal di Banjarmasin, hari Selasa pagi di Martapura. Nanti saya langsung ke Batu Licin, ke Kota Baru, Gunung Bermiga. Kemudian langsung lagi ke Gerugut, Kalimantan Timur, langsung ke Samarinda, langsung lagi berbalik-balik sehingga 3 provinsi. Jadi perginya selama 32 hari yang bulan Maulid tadi. Ini insya Allah juga 32 hari. Jadi jadwal saya tuh pas. Kalau nak singgah di Pekalongan dah bisa. Kalau yang ini saya rencanakan bulik dari Kalimantan, saya singgah di Pekalongan mau ziarah ke makam Sidin. Sidin berpesan apa? Oh Sidin ndak apa-apa, ayuhan langsung ke Kalimantan, kada apa-apa kada singgah. Sing penting ikhlas. Ujar Sidin, berdakwah yang ikhlas. Kemana-mana ceramah jangan mengharap-harap amplop. Jangan memikirkan amplop, karena amplop sudah dipikirkan penitia. Berhimat gen aku berpikir tetapi saya itu isinya, karena amplopnya sudah belem. Aku memantau dah kelihatan dah. Berhimat gen aku mikiran itu isinya. Jadi mau diberi orang amplop ambil. Bila kada diberi takuni Pak Iwan tadi mana amplop. Kan gampang aja urusannya. Makanya saya alhamdulillah tahadus bin nikmah selama tahun 2022 mulai undangan ke Kalimantan. Tahun ini saya sudah 4 kali berbudi Kalimantan. Berarti ini yang ke-5 sudah, berarti yang ke-6. Ya, saya semua hadiah yang diberikan kepada saya setiap ceramah selama ini, duitnya seutuhnya hagin pesantren nang baru saya bangun. Nang baru ini tadi 17 kali 15 3 tingkat habis 1,5 M. Masih ada bisi hutang ulun 21 mayam emas. Kalau diduitkan masih 170. Jadi kalau saya ceramah malam ini dikasih amplop, akin bayar hutang tuh bang. Ada akin ulun kada. Kena ulun ke Kalimantan akin bayar hutang tuh bang. Membahagiakan para santri yang menuntut ilmu. Alhamdulillah begitu selesai 10 hari yang lalu saya kedatangan tamu-tamu yang mulia dari Kalimantan Selatan. Pengasuh pondok pesantren Ibnul Amin Pemangkih yang terkenal tuh. Pengasuhnya langsung. Sekarang Kak Supian Sauri pengasuhnya bersama MUI Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Berabai, bersama anak keponakan kandung Tuan Guru Ki Haji Muhammad Bakhit Berabai, Tuan Guru Ki Haji Wajihuddin. Ada pula Tuan Guru Abdul Ghaffar, itu muhibbin dari kecil, muhibbin Abah Guru sekumpul. 36 orang alhamdulillah dapat berkunjung setelah pondok kami selesai. Jadi saya bilang ini semua bangunan hadiah ketika saya ceramah. Jadi saya kada mengharap-harap.
Jadi kalau dikasih bayar hutang, bila kada diberi nasib dah. Kada usah aja sini yang ikhlas saja, yang ikhlas. Berjuang betul-betul. Sekalinya malam Jumat saya menelpon, hari Sabtu malam Jumat nelpon, hari Rabu masuk rumah sakit. Mun kada salah, mun kada Kamis, Sabtu berpulang ke rahmatullah. Seminggu aja. Pesan terakhir beliau yang ikhlas. Ternyata orang beramal ikhlas membuat nyaman di alam kubur. Jadi kita duduk di sini yang ikhlas. Kenapa? Sebab karena ini asid untuk hidup di alam kubur. Yang kedua, supaya nyaman di alam kubur tuh birrul walidain. Dengan kedua orang tua harus bakti, harus baik. Kalau orang ini hendak meraih kesuksesan, meninggalkan baik dengan kedua orang tua, dipastikan tersalah jalan. Tidak akan ketemu kebahagiaan. Maka itu berbaktilah kita kepada kedua orang tua. Tidak bisa kita membelakangi orang tua. Apalagi kita ni sudah sugih. Orang tua tu dinafkahi. Kapan perlu kalau orang tua tu sudah tua, bilang sajalah, abah dosa begawi lagi. Abah hendak beras ulun tukarakan. Berapa lauk sebulan? 500.000. Sudah kami beli mabading 100.000 seorang. Lah kita berduit. Ini kadang-kadang orang tua sugih, anak jadi raja. Begitu anak sugih, bapak jadi pembantu, begawi di gudangnya. Sekalinya gaji sama dengan orang biasa. Makanya kita ragu kawitan. Jangan kita gaji, beri aja. Ini kadang-kadang sudah sugih, lupa dengan orang tua. Ada kisah. Aku menghadapi kejadiannya. Sugih sekalinya sombong dengan orang tua, dicaci makinya orang tua. Padahalnya dibesarkan oleh orang tuanya. Miris hati saya. Jadi orang ini punya kelebihan. Waktu bujangan merantau, nyabungas orangnya, pintar, ketemu dengan pengusaha besar. Lalu karena kepintarannya ada, bakatnya ada, diangkat jadi manajer. Manajer kah? Pokoknya jir-jir hujungnya. Nah, kayak film Korea tuh. Aku nonton film Korea semalam juga. Sejam hanya tamat masbuk, aku sembahyang pala banget. Habis kuota aku. Ya kenapa makalakas kuota habis? Rupanya menonton film Korea hari itu. Nah, jadi dijadikan manajer. Rupanya bos perusahaannya ada bisa anak gadis yang bungas, jatuh cintalah dengan ini manajer tadi. Akhirnya dikawinakan. Cuman ditanya siapa abah mamanya, inya menyembunyikan. Kalau bepada orang susah dari kampung, kalau kada jadi mambi menantu. Lalu berbilanglah anak yatim piatu, coba kejamnya. Padahal mamanya ada di kampung tapi susah. Rupanya ini jadi orang sukses, cerita bersebar sampai ke mamanya. Mamanya mendengar anaknya sukses, senang. Lalu tabangnya pisang mahuli. Kebetulan anaknya suka makan pisang mahuli. Waktu lagi halus, tabangakannya masak menarang, lipatnya tapih, andaknya di kepala, jujungnya. Orang di kampung kan kayak itu. Jujung pisang kan lapis ini, tapih, belipat-lipat. Kegenangan pulang anaknya suka makan sup ayam kampung, tangkapnya ayam kampung masuk ke bakul kapit di ketiak 16 kali tebihira ayam hanya sampai ke rumah anaknya. Sekalinya sampai di rumah anak, rumahnya pulang bersapam, diusir sapam. Kenapa pembantu pengemis masuk ke sini? Ayo ke sana. Kata Sidin kada bisa, ini rumah anakku. Kata sapam mana ada anang mamanya kayak sempian gini. Ini bos besar. Kada Sidin aku mamanya sedang ribut keluar nang bini. Oh jangan bini kenapa? Ini bu mengaku mertua sempian. Kata bininya mana ada, mertua saya sudah meninggal. Suami saya kan yatim piatu. Sedang ribut keluar suaminya. Kaget suaminya melihat mamanya di hadapannya. Lalu kada mengakuinya. Kenapa? Takut terbongkar andintitasnya. Andintitas. Nah, kan kata bongkar andintitasnya kena bahaya. Bisa minta cerai dia. Lalu menyembunyikanlah andintitasnya tadi. Ada mengaku kalau itu mamanya. Dihumbangkannya duit, salahkan sana, silahkan. Lalu mamanya diusir oleh sapam. Terbaik-baik saya melihat sedih saya. Dan itu kejadian di depan mata kepala saya sendiri. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena kejadiannya di film Indosiar. 1-0 balas. Makanya hendak nyaman di alam kubur, berbaktilah dengan orang tua. Kita nih kalau dihisap di alam kubur berat.
berat. Ada kisah orang dihisap di alam kubur diisi kapak cuman sebilah, 40 hari hisapnya. Yang ini akan disambung pada episode selanjutnya. Saya kira cukup ini saja yang dapat disampaikan. Pak sejam dah jadi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.